Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan dua tahanan yang sedang menjalani persidangan, akibat kasus pencurian. Setelah dipenjara selama 2 tahun, Edgin Darvish dan Holga Kilgore mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Kesaksian itu, mungkin saja bisa meringankan hukuman mereka. Edgin pun mulai bercerita, hal ini dimulai sejak ia bekerja sebagai anggota Harper, atau penjaga perdamaian yang selalu berhasil menangkap para penjahat. Resiko pekerjaannya itu, akhirnya menjadi masalah untuk keluarganya. Di saat seorang penyihir yang pernah ia tangkap berhasil membebaskan diri dan membunuh istri tersayangnya. Akibat hal itu, Edgin terpaksa harus membesarkan anaknya seorang diri. Setelah kematian sang istri, hidupnya terasa sangatlah hampa, serta ia merasa tak mampu menjalani hidup. Sampai akhirnya, Holga datang dan mengulurkan bantuan untuk Edgin. Holga dengan cepat bisa akrab dengan anak Edgin, yang bernama Kira. Lalu mereka mulai kesulitan mendapatkan uang, sehingga keduanya terpaksa beralih profesi sebagai seorang pencuri. Dalam prinsipnya, mereka hanya akan mencuri harta orang-orang yang kaya raya, dan tidak akan melukai siapapun. Mereka pun membentuk sebuah tim, dengan seorang penyihir amatir bernama Simon, dan seorang penipu bernama Ford. Pada suatu hari, Ford memperkenalkan mereka dengan seorang penyihir bernama Sofina. Pada saat itu, Sofina memiliki sebuah ide untuk merampok benteng Harper yang penuh dengan barang-barang antik. Yang tadinya menolak hal itu, namun Ford mengatakan tentang tablet kebangkitan, yang bisa menghidupkan orang mati. Edgin pun akhirnya setuju, karena ia ingin menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan istrinya. Dalam misi itulah, Sofina menggunakan sihirnya yang malah membuat Edgin dan Holga ditangkap. Sebelum dirinya terperangkap, Edgin melemparkan tablet kebangkitan pada Ford dan menitipkan Kira kepadanya. Setelah menyelesaikan ceritanya itu, Edgin dan Holga pun langsung melarikan diri. Dengan memanfaatkan seorang hakim bernama Jarnathan, mereka segera pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Edgin dan Holga berangkat ke daerah Neverwinter untuk mencari keberadaan Kira. Sesampai di sana, mereka pun mengetahui bahwa Ford telah menjadi raja di Neverwinter. Sementara raja sebelumnya, tak sadarkan diri secara misterius. Selama ini, Ford adalah orang yang telah merawat Kira serta sekaligus memimpin Neverwinter. Ford juga menjadikan Sofina sebagai penasihat pribadinya, tentu saja hal itu membuat Edgin dan Holga terkejut. Dikarenakan Sofina adalah orang yang membuat mereka tertangkap, rupanya sejak awal Ford dan Sofina memang telah merencanakan semua ini. Ford bahkan menghasut Kira, dan mengatakan bahwa Edgin tidak pernah peduli dengannya, dan hanya mementingkan kekayaan. Hal itu, akhirnya membuat Kira kecewa pada ayahnya dan tidak mau lagi tinggal bersamanya. Keadaan semakin memanas, saat Ford tidak mau memberikan tablet kebangkitan, yang dahulu Edgin titipkan kepadanya. Lalu Ford menyuruh para pengawalnya, untuk membunuh Edgin dan Holga. Dikarenakan, ia tak ingin mereka berdua menjadi penghalang baginya. Sebelum dieksekusi, Edgin dan Holga berhasil melawan dan kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur dari sana, Edgin dan Holga mulai menyusun rencana untuk merebut kembali tablet kebangkitan. Agar mereka bisa mendapatkan kepercayaan Kira, pertama-tama mereka memerlukan tim untuk membantu misi itu. Kemudian, orang pertama yang direkrut tentu saja adalah Simon. Mereka pun menyelamatkan Simon, setelah selesai pertunjukan dan saat ia akan dikeroyok penonton. Karena ketahuan mencuri barang-barang penonton. Lalu Simon merekomendasikan seorang manusia, yang bisa merubah tubuhnya menjadi binatang, ia bernama Dorik. Karena kebetulan, hutan tempat tinggal Dorik ditebang secara paksa atas perintah dari Ford. Dengan latar belakang musuh yang sama, mereka berempat pun akhirnya membentuk sebuah tim. Dengan merubah wujud menjadi lalat, Dorik pun menyusup ke dalam istana untuk mencari tablet kebangkitan. Berkali-kali Dorik merubah wujudnya menjadi beberapa jenis binatang, karena ia telah ketahuan oleh Sofina dan para pengawal.
Setelah berhasil kabur, Dorik melaporkan bahwa di dalam istana terdapat sebuah lemari besi, yang memiliki pertahanan sihir dari Sofina. Merasa tak mampu mengalahkan sihir dari Sofina, lalu Simon pun mengusulkan untuk pergi mencari helm disjunction, helm yang bisa menambah kekuatan sihir. Kebetulan Holga mengetahui di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang helm itu. Karena kebetulan, nenek moyangnya pernah berperang demi helm tersebut. Mereka lalu melakukan perjalanan ke kuburan tua. Sebelum sampai di lokasi kuburan, Holga sempat mampir di rumah mantan suaminya. Dia sekarang telah memiliki istri baru, mereka berpisah dengan baik-baik, dan Holga mengambil kembali tongkat, yang dulu pernah ia berikan untuk mantan. Sesampai di kuburan, Simon membangkitkan orang mati dengan menggunakan jimat. Dan mereka pun memberikan masing-masing 5 pertanyaan pada mayat-mayat tersebut. Mayat-mayat itu mengungkapkan bahwa mereka memberikan helm itu kepada Zeng Yendar. Ia adalah seorang paladin yang melarikan diri dari negaranya yaitu Taiyan. Ketika penyihir jahat merubah rakyatnya menjadi pasukan mayat hidup. Singkat cerita, Edgin dan yang lainnya pun akhirnya sampai di desa tempat Zeng. Ketika bertemu dengan Zeng, Edgin langsung menyampaikan niatnya. Ia ingin mengalahkan Ford dan Sofina dengan helm ajaib itu. Akhirnya Zeng pun bersedia memberikan helm itu, dengan syarat Edgin harus bersumpah. Yang berisi bahwa, ia akan memberikan semua hadiah apapun yang ia peroleh, untuk semua orang Neverwinter. Kemudian, Zeng memandu Edgin dan yang lainnya melalui Underdark, untuk mengambil helm tersebut. Di sana mereka harus menghadapi begitu banyak rintangan, mulai dari makhluk pemakan otak, serta sebuah jembatan yang penuh teka-teki. Semua itu dilewati dengan bantuan tongkat portal, yang sebelumnya dibawa oleh Holga. Beruntung mereka pun berhasil melewati semuanya, dan mendapatkan helm ajaib tersebut. Namun perjuangan mereka tak sampai di situ, karena mereka tiba-tiba dihadang oleh pasukan kiriman Sofina. Alhasil Zeng pun turun tangan, untuk menghajar pasukan Sofina. Setelah pertarungan yang cukup sengit, yang lainnya berniat kabur. Namun mereka malah dihentikan oleh seekor naga, yang menghuni tempat tersebut. Saat itu mereka sempat terjebak di jembatan buntu, sampai akhirnya berhasil lolos dengan bantuan tongkat portal. Mereka kemudian kembali terjebak di sebuah goa, sehingga Edgin menyusun rencana, untuk lolos dengan menggunakan sihir Simon. Kemudian, mereka semua pun berhasil selamat dari kejaran naga. Setelah kejadian tadi, mereka pun akhirnya berangkat ke istana Neverwinter, sementara Zeng akan kembali ke desa. Saat itu Simon mencoba terhubung dengan helm ajaib. Di alam bawah sadarnya ia bertemu dengan seorang kakek-kakek, yang melarangnya menggunakan helm itu. Karena ia dianggap belum layak, hal itu pun membuat mereka frustasi. Meskipun begitu, Edgin tetap menguatkan timnya, karena ia tak ingin mereka kalah dari Ford dan Sofina. Kemudian Holga pun mengusulkan, agar mereka menyelinap masuk ke dalam istana, dengan menggunakan tongkat portal. Sayangnya, Simon tidak bisa menggunakan tongkat itu, di tempat yang tidak bisa ia lihat. Lalu mereka pun membeli sebuah lukisan, yang akan mereka gunakan sebagai penghubung untuk portal tersebut. Dengan perjuangan yang tidak mudah, mereka pun memasukkan lukisan itu ke dalam sebuah gerobak, yang akan berangkat menuju istana. Di istana Ford, terlihat sedang mempersiapkan stadion untuk permainan labirin. Semuanya semakin rumit, karena portal yang akan mereka gunakan malah terjatuh dan tertutup. Kemudian Dorik pun berencana untuk membuat lubang, agar ia bisa berubah menjadi cacing dan melewati portal. Sementara Edgin, Holga, dan Simon harus mengelabui para penjaga. Sesampai di dalam istana, Simon dan Holga menyusup ke tempat lukisan, sementara Edgin akan menjemput Kira. Di tengah prosesnya, Simon secara ajaib berhasil mengoneksikan dirinya dengan helm. Lanjut ke ruangan harta, di sana Holga dan Simon tidak menemukan apapun. Karena Ford berniat memindahkan semua harta istana ke tempat lain. Ternyata Ford dan Sofina sudah menduga semua rencana mereka, sehingga bisa dengan mudah menangkap Edgin dan yang lainnya. Setelah berhasil ditangkap, Edgin memohon pada Ford untuk membiarkannya berpartisipasi dalam permainan labirin. Karena berpikir mereka tidak akan selamat,
jadi Ford pun membiarkan mereka untuk mengikuti permainan tersebut. Dalam permainan itu, mereka tidak bisa menggunakan sihir, karena telah dipasangkan sebuah gelang penghilang sihir. Oleh sebab itulah, mereka pun harus berjuang menghadapi begitu banyak monster yang ada di dalam labirin. Sementara itu Ford pamit pada Sofina, karena ia sebenarnya tidak peduli dengan semua itu. Serta Ford berniat kabur, bersama dengan semua harta dari istana. Kembali ke dalam labirin, mereka berhasil melepaskan gelang penghilang sihir, dengan menggunakan agar-agar. Berkat kerjasama yang baik, mereka pun berhasil melepaskan diri dan pergi ke perahu penyimpanan harta. Tak lama kemudian, Ford datang bersama dengan Kira. Untungnya mereka berhasil meyakinkan Kira, bahwa Ford adalah orang yang jahat. Kira yang mulai percaya, lalu akhirnya disandra oleh Ford. Namun pada akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan Kira, dengan melemparkan sebuah kentang ke wajah Ford. Dengan terselamatkannya Kira, mereka merasa semuanya telah selesai, sehingga mereka pun bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba, mereka menyadari ada bahaya yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Tak disangka, Sofina mengatur permainan labirin untuk menarik banyak orang. Serta Sofina berniat mengubah mereka semua, menjadi pasukan mayat hidup. Karena hal itu, Edgin serta yang lainnya pun memutuskan untuk kembali, dan menyelamatkan semua orang. Mereka pun memancing semua orang, untuk mengikuti harta yang mereka buang melalui portal. Berkat hal itu, orang-orang pun otomatis berlari keluar dari stadion permainan, sebelum Sofina bisa menyelesaikan mantranya. Marah atas hal tersebut, Sofina pun menyerang Edgin dan yang lainnya. Satu persatu mereka semua pun, memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk melawan Sofina. Lalu Sofina pun menggunakan sihir penghenti waktu, untuk bisa membuat mereka tak bisa bergerak. Namun beruntungnya, Simon mampu menguasai sihirnya dan membatalkan mantra penghenti waktu. Dengan bantuan Kira yang memiliki kekuatan tak terlihat, mereka bekerja sama memasangkan gelang penghapus sihir pada Sofina. Hal itu membuat Sofina kehilangan kekuatan sihirnya, namun sayangnya Holga ternyata terkena pisau dari Sofina. Sayangnya, hal itu membuat Holga tewas perlahan. Saat Edgin mengenang kebersamaan mereka, dirinya pun memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan. Edgin akan gunakan tablet itu, demi bisa menghidupkan kembali Holga. Berkat semua itu, Raja dari Neverwinter yang sebelumnya akhirnya sadar. Dan sang raja menobatkan Edgin, serta yang lainnya sebagai pahlawan kerajaan. Kemudian, Zeng mengirim Ford ke dalam penjara. Dan di sana Ford gagal melarikan diri, seperti apa yang dilakukan oleh Edgin dan Holga. Dan film pun akhirnya selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.